pagi, siang, sore, malam, teman dengar, kembali dengan William Hadi. Baru bangun tidur, baru mandi. Gak penting. Yang penting adalah selamat datang kembali di channel ini setelah 6 bulan aku tidak mengupload. Ya 6 bulan, lama banget ya, dari Januari. Tapi ya udahlah ya, yang penting sekarang upload lagi dan kalian bisa mendengarkan lagi pembacaan cerita dari aku gitu. Dan selama 6 bulan ini banyak hal yang harus aku selesaikan dulu, banyak hal yang harus aku urus dulu. Jadi channel ini tuh aku tuh masih mantengin komen-komen dari kalian semua sebenarnya, kayak lanjut bang apalah gitu, sering balesin DM dari kalian juga. Cuma ya memang waktunya saat itu tidak ada ya. Sekarang aku sempatkan lagi untuk membuat pembacaan ini. Dan meskipun mungkin nanti ada beberapa suara yang kayaknya aku lupa deh suaranya kayak gimana ya, karena 6 bulan itu kan jauh sekali gitu. Tapi udahlah ya, mudah-mudahan kalian tetap enjoy untuk mendengarkan pembacaan ini dan tetap juga sama feel-nya gitu ya dari episode sebelumnya, atau mungkin bahkan mudah-mudahan juga lebih baik gitu. Dan ya itu aja kali ya. Kalian juga kayaknya males gitu lama-lama dengerin aku ngomel dan langsung mau skip ke pembacaan intinya. Dan ya ini dia pembacaan novel Pergi karya Terelie bab 30. Selamat mendengarkan. Pergi bab 30 Muslihat Master Dragon. Semua perjalanan sesuai rencana. Persis pukul 12 malam, Von Humboldt merapat di pelabuhan Hong Kong. 20 truk sudah menunggu di sana. Kru kapal dengan tangkas menyiapkan kontainer yang berisi tukang pukul 3 keluarga. Kren raksasa bergerak mengangkat kontainer itu dari atas kapal, meletakkannya satu persatu ke atas truk. Persis truk ke-20 menerima kontainer di atas sasisnya, pengemudi truk mulai menyalakan kendaraan. Sekejap, mobil-mobil itu bergerak keluar dari pelabuhan menuju jantung kota Hong Kong. Jalanan sepi, mobil truk bisa bergerak cepat. Aku duduk di dalam salah satu kontainer yang dipenuhi tukang pukul. Ada 2 kursi panjang di sana. Di depanku duduk Yuki dan Kiko. Mereka mengenakan pakaian hitam-hitam ninja. Wajah mereka serius, sesekali memeriksa senjata yang dibawa. "Hei Yuki," aku berkata pelan. "Iya bujang." Yuki mengangkat kepalanya. "Terima kasih telah membantuku selama ini." "Ya, tidak masalah. Toh bayarannya selalu bagus, bujang. Selepas malam ini, aku akan menagihkan 10 batang emas untuk perang ini." Yuki melambaikan tangan. Aku tersenyum menatap si kembar. Pertama kali bertemu di Tokyo, usia mereka baru 8 tahun. Dengan rambut dikuncir dan sudah jahil sekali. "Aku minta maaf jika aku sering membentak kalian selama ini." Kiko di sebelahnya tertawa pelan, menatapku menyelidik. "Kamu kenapa menjadi sentimental begini, bujang?" Yuki juga ikut menyelidik. "Ini bukan kalimat perpisahan, bukan? Atau kamu mengkhawatirkan hal buruk akan terjadi?" Aku ikut tertawa, menggeleng, berkata serius. "Aku sering lupa jika kalian juga punya masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan. Orang tua kalian meninggal dalam kecelakaan, dan kalian harus tinggal bersama guru bushi sejak usia 6 tahun. Bukan hanya aku yang punya masa lalu menyebalkan. Kalian juga, atau lebih tepatnya, semua orang di sini punya masa lalu tidak menyenangkan." "Ya, dan kakek bushi sering memukuli kami hanya karena Kiko kurang 1 hitungan latihan melempar shuriken. Dia yang berbuat salah, aku juga kena pukul." "Enak saja, kamu lebih sering membuat masalah, Yuki. Berapa kali kamu lupa menyiapkan teh kakek bushi? Berapa kali kamu lupa mengepel lantai, membersihkan tatami? Itu jelas tugasmu. Tapi aku juga ikut dihukum, dijemur di halaman." Aku memperhatikan si kembar yang bertengkar, kembali tersenyum. Setidaknya mereka berdua saling memiliki. Mereka mungkin tetap menggampangkan banyak masalah, sering saling berteriak, bertengkar, mencari masalah, tapi mereka berdua saling menyayangi. "Cek Bujang San,"
suara panggilan terdengar di alat komunikasiku. Cek Akashi. Truk-truk akan melintasi wilayah blokade 1 menit lagi. Akashi ada di truk paling depan. Dia duduk di samping pengemudi, memastikan rombongan bergerak sesuai rencana. Terus maju Akashi, informasikan ke kontainer lainnya. Siap, Bujang-san. Aku segera berdiri bersiap-siap. Kami hampir sampai, disusul oleh Yuki dan Kiko serta tukang pukul di dalam kontainer. 10 truk terdepan terus melesat melewati perempatan titik terluar, sementara 10 lainnya berbelok menuju titik-titik blokade. 2 kilometer lagi kami akan tiba di Kongs Building. Wajah-wajah tegang terlihat. Deru napas semakin kencang. Tukang pukul menggenggam erat-erat senjata masing-masing. Cek Bujang-san. Cek Akashi. 5 truk menuju titik belakang. Aku mengangguk. Kami telah tiba di titik kedua. Dari 10 truk tersisa, 5 terdepan berbelok ke perempatan dekat Kongs Building, mengambil jalan memutar, akan tiba di belakang gedung. 5 lainnya terus maju menuju pintu depan. Aku memegang pistolku. Malam ini aku akan bertarung dengan pistol. Cek Bujang-san. 5 truk telah tiba di pintu belakang. Aku mengangguk. Sudah tiba saatnya. Semua pasukan, serang! Persis kalimat itu kuucapkan dan didengar oleh Sergi, Akashi, White, Salonga, Brigadir, Letnan, serta ninja senior yang mengenakan alat komunikasi. Serentak semua berseru, serang! 10 truk kontainer menerobos pagar Kongs Building, terus merangsek masuk ke halaman parkir. 4 diantaranya hingga menabrak dinding kaca lobi, baru berhenti persis di dalam lobi depan dan lobi belakang. Pintu kontainer terbuka lebar-lebar. Ratusan tukang pukul berlompatan turun seperti air bah. Tukang pukul Master Dragon yang sejak truk masuk berseru-seru hendak mencegah, tidak menduga serangan itu datang. Suara tembakan meletus di mana-mana. Korban mulai berguguran. Ninja keluarga Yamaguchi berlarian cepat di depan menghunuskan katana. Di belakangnya disusul oleh tukang pukul keluarga Tong yang membawa pistol. Sementara tukang pukul Bratva dengan senjata modern, mereka menembaki dari jarak jauh siapapun yang muncul dari balik tiang, anak tangga, ruangan, atau lift. Cek Bujang-san. Akashi berseru. Kami telah maju naik ke lantai 2. Cek si babi hutan. Sergi yang berdiri di sebelahnya bertarung bersisian ikut bicara. Mereka lemah sekali, mudah saja menghabisi mereka. Sergi benar. Di front serangan depan, aku, White, Yuki, dan Kiko juga bergerak dengan cepat. Ada puluhan tukang pukul Master Dragon yang berjaga di sana, tapi mereka bukan tandingan pasukanku. Cepat sekali mereka berguguran di ujung pedang ninja Yamaguchi atau tembakan akurat Bratva dari belakang. 2 tim penyerang mulai menaiki lantai demi lantai, membersihkan setiap lantai dari tukang pukul Master Dragon. Terdengar suara ledakan. Salah satu anggota Bratva melepaskan bazooka. 6 tukang pukul Master Dragon di lantai 2 yang menembaki kami dengan senjata mesin terpental. Terdengar lagi suara ledakan. Dinding gedung pun robek. Cek Bujang-san. Akashi berseru. Kami sudah berada di lantai 3, kecepatan penuh. Terus maju Akashi. Aku balas berseru sambil melepas 2 tembakan. 2 tukang pukul Master Dragon yang bersembunyi di balik tiang tersungkur jatuh. White dan ex-marinir juga melepaskan tembakan bertubi-tubi, membuat apapun yang ada di depan hancur lebur. Sementara Yuki dan Kiko melenting ke sana kemari, membantu ninja Yamaguchi. Setiap kali ada yang terdesak dalam pertarungan jarak dekat, Yuki dan Kiko akan merangsek maju, membantu. Ini mudah, Bujang! White berseru di sebelahku. Aku menelan ludah. Ini sebenarnya terlalu mudah. Kami terlalu cepat menaiki lantai demi lantai Kongs Building. Bahkan di Grandi Sabon Makau, pertahanannya lebih sulit ditembus. Tukang pukul yang kami hadapi memang banyak, tapi seperti amatiran, seperti baru belajar menembak atau belajar duel jarak dekat beberapa hari. Cek Bujang-san, kami sudah di lantai 4. Kalian di mana? Penumpang juga sedang di lantai 4, Akashi. White yang menjawab. Aku menembak 2 kali lagi beruntun, menghabisi tukang pukul Master Dragon yang kesekian kalinya. Tubuh-tubuh bergelimpangan setiap kali kami maju. Ini mulai terasa ganjil. Aku mengusap wajah, diam sejenak, menatap sekitar. Ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Boleh jadi karena Master Dragon sakit, Bujang. Mereka kehilangan semangat bertempur. Markas besar ini tidak sehebat yang terdengar. White di sebelahku berseru.
Dia tahu ekspresi wajahku. Aku menggeleng. Aku tidak sepakat dengan analisis White. Tauke besar dulu juga sakit, tapi pertahanan markas besar keluarga Tong tetap sangat kuat. Ada sesuatu yang sedang direncanakan Master Dragon, tapi aku belum tahu apa itu. Bajingan itu sangat licik. Dia tidak akan menyerahkan markas besarnya begitu saja. Cek Bujang-san, kami sudah ada di lantai 5. Akashi melapor. 2 front serangan tinggal 1 lantai dari lantai aula besar kediaman Master Dragon. Ada puluhan tukang pukul yang berusaha mempertahankan lantai 5, mencegah serangan, tapi mereka segera berguguran di sapu habis. Akhirnya pintu menuju lantai 6 terlihat. Ninja Yamaguchi maju lebih dulu. Mereka mendorong pintu itu lantas merangsek masuk, disusul oleh tukang pukul keluarga Tong dan tukang pukul Bratva. Dari pintu belakang juga masuk rombongan Akashi, Sergi dan Salonga. Kami telah tiba di aula lantai 6, tempat kediaman Master Dragon. Pasukanku berseru semangat, menyerbu. Mereka tidak sabaran lagi menghabisi Master Dragon. Tapi gerakan mereka terhenti, menatap sekitar, termangu. Aku juga menatap sekitar. Aula besar itu kosong, hanya menyisakan patung-patung naga di sisi-sisinya. Apa yang terjadi? White berseru. Aku menggeleng. Apakah Master Dragon sudah melarikan diri? Sergi dan Akashi melangkah mendekatiku. Di tengah aula dari front belakang, seluruh pasukan mereka juga sudah berada di dalam aula besar, menatap bingung sekitar. Kemana si kaki sialan itu? Akashi berseru gusar. Dia jelas marah menemukan aula itu kosong. Dia ingin sekali membalaskan kematian Sakura. Ada yang aneh, Bujang. Semua ini tidak masuk akal. Salonga bergumam pelan. Aku mengangguk. Akhirnya ada yang merasakan hal sama. Persis anggukanku selesai, lantai aula tidak jauh dari tempat kami berdiri merekah. Sesuatu muncul dari lubang yang terbuka, terus naik ke permukaan lantai. Hebat sekali. Harus kuakui, itu cara muncul yang luar biasa berani dan penuh gaya. Lihatlah, Master Dragon berdiri gagah di sana. Rambutnya memutih, terurai hingga ke bahu. Dia mengenakan jubah putih dengan sulaman benang emas yang membentuk gambar naga, simbol keluarganya. Master Dragon terkekeh. Selamat malam semuanya. Akashi menghunuskan pedangnya, lari menyerang. Dia tidak sabaran lagi. Terlambat. Dari atap aula, entah siapa yang menggerakkannya, sebuah drone kecil seperti lebah terbang ke arah Akashi. Cepat sekali drone itu hinggap di badan Akashi sebelum dia menghindar atau menyabetnya dengan pedang. Persis drone lebah itu hinggap, seketika meledak, membuat tubuh Akashi terpental. Itu bukan ledakan yang besar, tapi itu ledakan yang sangat presisi, menghancurkan kepala Akashi. Dia tewas seketika. Pedang berkelontangan jatuh di lantai, juga telepon satelit yang dipegang Akashi. Akashi! Yuki dan Kiko berseru panik. Juga ninja-ninja Yamaguchi lainnya ikut berseru. Mereka berusaha membantu Akashi, tapi percuma. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kepala tukang pukul keluarga Yamaguchi telah tewas oleh bom. Dan sebelum keterkejutan kami hilang, dari atap aula terbang turun ratusan drone lebah yang sama, mengambang di langit-langit aula. Sayapnya berdesing. Aku menelan ludah. Tahu apa yang terjadi. Yuri si pembuat bom. Ini semua adalah mahakaryanya. Dia yang menciptakan ratusan drone lebah pembawa bom maut ini. Astaga, kami yang mengira telah mengepung habis markas ini sekarang berada dalam situasi genting sekali. Di atas kepala kami terbang lebah-lebah pembunuh. Master Dragon di depan sana terkekeh lagi. Selamat malam si babi hutan. Dia sekali lagi menyapa. Apa yang harus kita lakukan, Bujang? White berbisik sambil menatap jerih lebah-lebah di atas kepala kami. Belum genap kalimat White, belum sempat aku menjawab sapa Master Dragon. Dari belakang Master Dragon, pintu-pintu terbuka. Itu ternyata bukan hanya tembok, melainkan juga pintu rahasia. Dari sana keluar 40 tukang pukul keluarga Master Dragon. Aku tahu rombongan apa yang baru saja bergabung.
Itu adalah 40 pendekar naga. Aula besar itu disesaki oleh semakin banyak orang saling berhadapan. Kalian benar-benar tertipu si babi hutan. Master Dragon berkata dingin, menatapku tajam dari tempatnya berdiri. Aku sengaja membiarkan kalian menguasai Beijing, Macau, Meksiko. Aku mengorbankan Tuan Muda Ling, El Pacho, dan kepala keluarga Beijing. Mereka tewas, tidak masalah. Mereka memang tidak berguna. Kalian merasa jumawa sekali berhasil mengalahkannya, bukan? Padahal itu hanya tipuan. Aku sengaja menunggu kalian datang ke Hong Kong. Aku membiarkan kalian melewati lantai demi lantai untuk tiba di sini dengan mudah. Tukang pukul yang kalian bunuh barusan hanya amatiran, baru direkrut 1 atau 2 minggu lalu. Mudah saja memang mengalahkannya. Kemana 2000 tukang pukul asli keluarga Dragon? Tidak di sini si babi hutan. Aku hanya menyisakan 40 pendekar naga yang terbaik yang sekarang ada di belakangku. Tapi ribuan tukang pukul asliku yang lainnya ada di mana? Mereka persis sedang menyerang markas besar kalian. Kasihan sekali. Kalian tidak menyadarinya. Malam ini akulah yang sedang menghabisi kalian. Master Dragon tertawa panjang. Apa maksud Master Dragon? Telepon satelitku mendadak berbunyi. Togar, silakan diangkat si babi hutan. Itu sepertinya kabar penting. Master Dragon melambaikan tangan. Wajahnya menatap licik. Aku menatapnya. Toge besar. Togar berseru di seberang sana. Suara dentuman, tembakan, dan pedang beradu terdengar di latarnya. Bicara Togar, ada apa? Aku balas berseru. Ada yang menyerang markas besar keluarga Tong Toge besar. Jumlah mereka tidak kurang 500 orang. Mereka mengenakan simbol keluarga Dragon. Seluruh markas telah terkepung. Payung, letnan, dan tukang pukul kita bertahan habis-habisan. Aku tidak tahu dari mana orang-orang ini datang. Astaga, aku menoleh ke Master Dragon. Well, beritanya telah sampai. Bagaimana dengan Moskow? Sergi di sebelahku juga menerima telepon. Dia bergegas menyerahkan telepon kepadaku. Ruja, apakah pasukanmu baik-baik saja? Suara Otets terdengar di sana. Aku menelan ludah. Pabrik Tool Sky diserang setidaknya 800 orang-orang bersenjata. Majikan ini sepertinya orang-orang Master Dragon. Apakah dia sudah baik-baik saja, Bujang? Aku tetap diam. Tepatnya tidak tahu harus menjawab apa. Master Dragon telah menipu kita, Bujang. Dia jelas merencanakan agar kita menyerangnya, mengirim pasukan ke Hong Kong. Di saat yang bersamaan, saat pertahanan kita terbuka, dia diam-diam justru mengirim pasukan menyerang markas kita. Itulah yang terjadi. Suara dentuman terdengar di belakang sana. Rentetan senjata mesin. Aku akan mempertahankan markasku habis-habisan, Bujang. Mereka akan tahu seberapa hebat pabrik Tool Sky. Jangan khawatirkan Bratva. Pastikan saja kalian hati-hati. Telepon Otets terputus, menyusul suara dentuman keras di belakangnya. Dan Tokyo sepertinya juga sudah menelepon. Master Dragon tertawa. Telepon satelit milik Akashi yang tergeletak di lantai berbunyi. Yuki mengambilnya, menyerahkannya kepadaku. Itu telepon Hiro Yamaguchi. Bujangku. Putus-putus, dia menelpon sambil bertarung. Suara denting pedang terdengar amat dekat, juga dengus napas. Ratusan orang tak dikenal menyerang markas Yamaguchi. Kami tidak tahu bisa bertahan hingga kapan. Awas! Suara ledakan terdengar. Telepon dari Hiro terputus. Master Dragon terkekeh. Kalian naif sekali si babi hutan. Apakah kalian percaya aku sakit? Well, aku sehat sekali. Shiro Yamaguchi memang sengaja mengirimkan berita aku sakit.
Kenapa? Karena dia memang tidak pernah suka dengan kakak tirinya, Hiro Yamaguchi. Setelah aku menghabisi kakaknya, dia akan menjadi bonekaku di Tokyo. Sementara Bratva dan keluarga Tong tidak akan ada yang bersisa. Markas kalian akan hancur lebur dalam hitungan menit. Dan bendera keluarga Dragon akan berdiri di sana. Aku menggeram, menggepalkan jemari. Apa yang harus kita lakukan, Bujang? White berbisik. Kita serang dia, Bujang. Yuki mendesis. Saudara kembarnya mengangguk. Aku menggeleng. Tidak bisa, tidak semudah itu. Kapanpun Don berbentuk lebah di atas kepala kami bisa hinggap dan menghabisi seluruh pasukan. Juga 40 pendekar naga yang menjaga Master Dragon. Mereka adalah tukang pukul terbaik yang pernah ada. Mengalahkan satu saja tidak mudah. Aku tahu reputasi tentang 40 pendekar naga ini. Dilatih langsung di kuil-kuil kungfu ternama pedalaman Cina. Menyerahlah, Bujang. Maka aku akan menghabisi kalian dengan cepat dan terhormat. 40 pendekar naga akan mengeksekusi kalian satu persatu tanpa rasa sakit. Tapi jika kalian memutuskan bertarung, Don pembunuh Yuri akan hinggap. Kepala kalian akan hancur lebur, kaki tangan terputus, dan perut berbusai. Maka menyerahlah. Aku menggeram. Letakkan senjata kalian! Master Dragon berseru, memberi perintah. Pasukanku saling tatap. Baik, kalian harus kuajari untuk taat pada Master Dragon. Dia mengangkat tangannya. 3 dari drone lebah itu cepat sekali hinggap di kerumunan pasukanku. 3 ledakan terjadi persis di tengah pasukanku. 20 tukang pukul terkapar di lantai. Salah satunya letnan keluarga Tong. Letakkan senjata kalian! Master Dragon berseru galak. Aula itu semakin menegangkan. Pasukanku tetap tidak mau menuruti perintah itu. Telepon satelitku berbunyi lagi. Aku mengangkat segera. Oke besar, pertahanan kita telah berhasil ditembus. Togar melapor. Suara pedang beradu terdengar kencang. Hingar-bingar situasi. Ratusan tukang pukul Master Dragon telah menyerbu ke dalam rumah. Markas besar akan jatuh di tangan lawan. Aku akan bertahan hingga tenaga terakhir, Togar besar. Aku minta maaf. Telepon itu terputus. Entah apa yang terjadi dengan Togar. Aku tidak bisa membantunya. Posisiku di Hong Kong juga sama rumitnya. Telepon Akashi juga berbunyi. Kabar yang sama dikirimkan dari Tokyo. Markas besar keluarga Yamaguchi hampir jatuh. Hiro menyuruh ninja mengungsikan anak dan istrinya segera. Sementara dia mencoba mengulur waktu. Posisi kami terjepit sudah. Bila kami menyerang, akan mati sia-sia. Menyerah juga akan berakhir sama. Apakah masih ada keajaiban yang tersisa? Salonga di sebelahku menggenggam erat pistolnya. Aku tahu maksudnya. Dia memilih mati dengan menyerang. Juga Yuki dan Kiko. Mereka tersenyum kepadaku, memberi semangat. White juga menggenggam senjatanya lebih erat, mengangguk. Perintahkan kami sebagai hutan. Sergi berkata mantap di sebelahku. Perintahkan kami, bahkan jika itu harus menjemput kematian bersama. Aku mengangguk. Malam ini, apapun yang terjadi, maka terjadilah. Itulah dia tadi pembacaan novel Pergi karya Terelie bab 30 Muslihat Master Dragon. Gimana? Apakah sudah mengobati kekangenan kalian dengan pembacaanku? Mudah-mudahan terobati ya, meskipun banyak kekurangan kayak ya suara yang tidak konsisten segala macam gitu ya. Mudah-mudahan kalian tetap suka dan tidak mengurangi kenyamanan kalian mendengarkan pembacaanku. Mudah-mudahan. Dan ya itu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, dengan pembacaanku, silahkan klik like, share, subscribe. Dan kalau kalian ingin mengapresiasiku atau ingin berdonasi, silahkan klik link Saweria atau Sosiabas yang ada di bawah. Dah, itu
itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.